Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mulia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Mungkin teman-teman yang mulia saat ini sedang gelisah, galau, atau memiliki hajat yang tidak terkabul. Sedang mengejar sesuatu tapi tidak pernah tergapai. Akhirnya mengeluh dan terlontar ucapan, Allah ini gak adil. Aku ingin sesuatu tapi Allah tidak pernah mengabulkan. Pernah teman-teman yang mulia mengatakan seperti itu, atau terbesit dalam hati tentang ketidakadilan Allah? Maka ketahuilah, ada kisah di zaman Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa ingin tahu keadilan Allah. Ya Allah, izinkan aku untuk menyaksikan langsung keadilan-Mu. Allah berfirman, Musa, kamu tidak akan sanggup menyaksikan keadilan-Ku. Musa memohon, ya Allah, insya Allah saya akan sanggup atas taufik-Mu. Maka mohon kabulkanlah permintaanku. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan Musa. Wahai Musa, aku persaksikan keadilanku padamu. Maka kamu saksikanlah. Kamu pergi ke suatu bukit, bersembunyi di sana. Nanti kamu akan melihat kejadian-kejadian di lembah. Akhirnya Musa bersembunyi di bukit, di mana di bawahnya ada lembah, ada air, dengan air yang dibuat mandi, dibuat minum. Akhirnya Musa mengamati dari kejauhan di bukit ada pengendara kuda mampir ke lembah tersebut. Pengendara kuda ini membawa suatu kantong. Ketika ia mau cuci muka dan minum, kantongnya ditaruh di tepi danau, di tepi sumber mata air itu. Setelah cuci muka, setelah minum, ia berangkat lagi, lupa kantongnya nggak dibawa. Dia sudah berangkat jauh. Berselang beberapa saat, ada lelaki tua, buta matanya. Jadi setelah pergi pengendara kuda, ada anak kecil. Anak kecil bermain, melihat kantong, dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, berselang beberapa saat, ada lelaki tua, buta, ambil wudhu di sana, bersuci, lalu sholat. Saat sholat, pengendara kuda itu balik lagi. Di sana melihat ada lelaki tua, mengira lelaki tua ini yang mengambil kantongnya. Langsung dituding. Lelaki tua, kembalikan kantong yang engkau ambil. Apa kata lelaki tua? Ketahuilah, saya ini buta, mana bisa saya ambil? Engkau berbohong, kata si pengendara kuda. Terjadi desak-desakan, akhirnya dibunuhlah lelaki tua yang buta itu. Mas, mati kau. Dicari duit kantongnya nggak ketemu, akhirnya harus pulang. Musa menyaksikan ini kaget. Ini gara-gara si anak kecil ini. Coba saja anak kecil ini nggak ngambil kantong yang dimiliki pemilik pengendara kuda itu, tentu lelaki tua buta ini nggak akan dibunuh. Kata Musa, ya Allah, ini pasti salahnya si anak kecil ini. Tapi apa kata Allah? Musa, inilah keadilanku. Ketahuilah, yang benar malah yang kecil ini, yang anak kecil ini. Bagaimana bisa ya Allah? Ternyata pengendara kuda itu majikannya, bapaknya si anak kecil. Suatu ketika bapaknya anaknya si kecil ini bekerja kepada si majikan, tidak digaji, anggaplah harganya 1 juta misalnya, tidak digaji 1 juta. Kantong yang tertinggal di sumber itu jumlahnya 1 juta. Yang diambil anak kecil itu, keadilan pertama, Allah mengembalikan hak orang tuanya si anak kecil ini kepada anak kecil ini. Pas 1 juta. Lalu lelaki tua itu pernah membunuh
orang dengan tidak hak, membunuh dengan tidak hak, sehingga pengendara kuda membunuh lelaki tua itu juga dengan tidak hak. Keadilan kedua, lelaki tua dulu pernah membunuh secara tidak hak, akhirnya dibunuh juga dengan tidak hak. Inilah keadilan Allah. Allah ini maha adil dengan kejadian-kejadian yang tentunya berurutan. Maka kita ketahuilah, mungkin saat ini apa yang kita lakukan ini tidak langsung berimbas, tapi bisa jadi kelak akan kita sadari, oh iya, inilah balasanku waktu beberapa tahun yang lalu. Atau bisa jadi saat ini teman-teman yang mulia sudah merasakan, menyadari, oh ternyata inilah balasan Allah kepadaku atas perlakuanku yang dulu-dulu. Allah maha adil, maka jangan pernah sekali-kali engkau merasa terbebas dari keadilan Allah. Gak usah merasa kecil hati, gak usah merasa sombong, karena semuanya pasti akan diadili. Entah itu diadili langsung pada hari itu juga atau diundur, pasti akan diadili. Dan yang paling rugi, keadilan yang dialami seorang hamba yang paling merugikan adalah ketika diadili di akhirat kelak. Maka itu tidak akan bisa selamat orang itu ketika sudah diadili oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang kelak di hari timbangan amal diringankan hisabnya oleh Allah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.